Selamat malam semuanya. Balik lagi di Sinema Tengah Malam masih bareng gue Bimo. Gua Fedrian. Teman ngobrolin film tiap malam. Hari ini kita akan ngebahas Panggonan Wingit. Iya. Oke, ini adalah film horor yang dikeluarkan sama Hitmaker. Dia gimmicknya ini ya Bim ya. Diambil dari kisah nyata ya. Iya, diambil dari kisah nyata di Semarang di salah satu hotel. Itu kan sebenarnya membuat kita penasaran gitu dan kita akan bahas gitu ya. Lumayan ngejual juga sih. Gue sedikit memang penasaran ngejual, sih. makanya kan ketika lu bilang cerita horor diambil dari kisah nyata di Semarang, lu pasti penasaran dong. Iya, apalagi dikasih inisial hotel ya kan. Iya. Ini S ya? Iya. S kan. Terus abis itu ditambah lagi si trailernya gore. Menurut gue kayak anjir nih kisah nyata yang mana nih sampai kayak gini gitu loh. Ya mungkin gore enggak, tapi seremnya kan udah kelihatan gitu dari trailer kan gitu. Jadi bercerita tentang sebuah hotel gitu ya, yang lu nggak boleh naik ke lantai 3. Karena di lantai 3 itu dikunci, dan kalau lu buka kuncinya di situ akan masuk ke ruangan suatu ruangan kamar tamu gitu ya. Yang kalau lu buka di situ ada sosok wanita dengan kulit yang aneh gitu. Oke, di situ wanita itu kalau lu buka pintunya dia akan ngomong apa? Teludino. Oh, Teludino. Tengah malam gue ingatnya. Ya pokoknya gitu lah ya. Pokoknya 3 hari tengah malam gitu ya. Itu adalah tanda kalau seandainya selama 3 hari lu akan mengalami gangguan yang gila dan lu akan mati di tengah malam di hari ketiga. Betul. Gitu. Itu dan meninggalnya bukan cuma sekedar meninggal, tapi lu meninggal dikulitin. Iya, ngeri cuy. Iya, berarti kan maksud gue ini suatu premis film yang gila, bro. Iya kan? Maksudnya kisah nyata mana nih gitu yang kita bertanya-tanya gitu ya. Diperankan sama Christian Sugiono dan Luna Maya gitu ya. Direkturnya ada Rocky Soraya. Rocky Soraya itu pernah direct apa ya? Beberapa film kayaknya ada deh. Si Susana kayaknya dia deh. Susana dia? Coba ya. Gue lupa kemarin Susana kita nonton yang terakhir siapa ya? Tapi emang beda kan 1 sama 2 kan si Susana itu kan? Beda. Ini Rocky Soraya. Iya, dia Rocky Soraya. Walaupun dari artisnya sih kayaknya udah senior semua ya. Iya. Oh, yang dipakai. The Dolls. Iya, Susana nih. Susana bener. Oh, Susana yang pertama. Susana yang pertama itu didirect sama Rocky Soraya. Dan Anggi Umbara. Gitu. Jadi memang ini sutradara yang horornya udah sempet ngedirect beberapa film horor lah. Dan di sini kali ini Panggonan Wingit yang lumayan bikin penasaran sebenarnya dengan dari premisnya gitu. Tapi apakah sesuai ekspektasi kita akan discuss bareng-bareng gitu. Mungkin hal positifnya dulu kali ya yang dari film ini yang gua cukup suka adalah dari segi visual sih. Tentu visual, set dan tone atau vibes lah ya. Yang bisa menggambarkan film itu di era tersebut gitu ya. Terus juga gue suka sama vibes atau tone yang diberikan di film ini itu lebih warm. Terus juga nggak warm banget sih ya. Bisa dibilang lu menggambarkan suasana tuh malam tuhnya horor banget lah. Iya kan. Terus juga nggak terlalu gelap deh Bim. Betul. Beberapa kali gue nonton film horor sama gelapnya gelap banget ya. Gelap banget. Lu sampai bingung kan nih antara bioskopnya atau filmnya kan gitu kan. Terus ada lagi visualnya gue cukup suka gitu ya. Pengambilan gambarnya cukup kreatif beberapa. Gue suka dengan permainan kamera, drone dan lain sebagainya gitu ya. Itu sih kalau dari gue sih. Jadi vibes horror juga dapat, visualnya juga oke sebenarnya. Benar. Dan ceritanya juga sebenarnya premisnya cukup horor. Ya udah disupport tuh sebenarnya. Iya, terus juga ada misterinya kan. Kan kita dibuat penasaran nih. Iya, itu apa? Dia. Misterinya lu ngebuat lu pengen nonton sampai habis sebenarnya ya dari segi misterinya. Tapi memang di sini ada beberapa kekurangan yang harus gua akuin gitu. Betul. Jujur kalau seandainya dibilang gua kecewa apa enggak, gue cukup kecewa sebenarnya sama film ini. Tapi bukan berarti kecewa banget gitu ya. Lebih ke ekspektasi gue cukup tinggi sama film ini, tapi kayaknya sepertinya belum bisa memenuhi ekspektasi gue gitu. Oke. Karena kalau dari gue pribadi adalah gue merasa film ini tuh terlalu terburu-buru dari penulisan skenarionya gitu ya. Bisa dilihat dari hasil filmnya sih. Karena menurut gue dengan premis yang sangat menarik, cukup menarik, ngebawa kisah horor,
jangan ke lantai 3 dan lain sebagainya. Tapi gue merasa ini cukup berantakan dari segi skenario. Oke. Karena apa ya, keputusan-keputusan yang diambil gitu ya, logika-logika yang terjadi pada manusia di sana di film itu kebetulannya juga ya. Kebetulannya itu sangat-sangat tidak make sense gitu ya menurut gue. Ya memang film horor ya lo berharap apa sih bang? Kalau misalnya film kan pasti kayak gitu, namanya juga film bang gitu. Cuma ya film juga film, tapi lu juga harus memberikan unsur apa ya, yang dekat dengan penontonnya gitu. Let's say masuk akal. Ya gitu masuk akal gitu. Let's say contoh ketika lu dihadapkan sama sesuatu gitu ya. Nih contoh-contoh kecil aja gitu, kayak lu udah dilarang nih, lu kerja di satu hotel, lu dilarang jangan ke lantai 3. Mungkin sifat manusia penasaran. Betul. Lu pengen ke lantai 3. Oke, ya enggak apa-apa, lu ke lantai 3 gitu. Tapi tiba-tiba pas lu ke lantai 3 lu mendengar suara tangisan. Di dalam ruangan tersebut gitu. Kan ruangannya dikunci tadi gue bilang kan, lorongnya dikunci gitu. Apalagi udah dibilang sama orangnya itu adalah direnov. Oke. Logiknya lu akan merasakan ketakutan dan lu cabut. Itu logiknya gitu. Karena ketika lu dihadapkan sama satu pintu yang terkunci, terus ada orang nangis di dalam, itu udah gak make sense. Iya kan? Iya. Menurut gue ya itu sudah tidak make sense gitu. Tapi yang lu lakukan adalah lu tetap membobol pintu itu. Dan pas lu buka pintunya, ternyata masih ada lorong lagi. Lorong lagi adalah lorong kiri kanannya kamar, di ujungnya ada kamar utama. Gue tambahin dah sebelum lu lebih jauh. Apa? Buka kuncinya bro. Iya. Pakai konde, jago banget. Jago banget. Lu bayangin coba. Jelas. Lu bisa bayangin. Iya benar juga lagi anjir. Ini baru scene pertama anjir. Jelas loh. Gue kaget loh. Mungkin film ini mau menggambarkan kayak betapa seremnya di ruangan tersebut, makanya sampai dikunci gitu. Tapi itu tadi, ketika filmnya tidak masuk akal, yang dilakukan tidak make sense, itu akan membuat penonton jadi hah? Gitu loh. Lu merasakan suatu feel yang aduh ini filmnya udah deh gitu loh. Karena itu tadi bener kata Ferdian. Ketika pertama udah dikunci ada suara nangis, lu otomatis cabut, lu pakai konde, jago banget anjir. Iyalah. Gue yakin juga backgroundnya, berarti kan secara tidak langsung gue bisa berasumsi nih orang kayaknya karyawan utamanya backgroundnya pernah nyolong aja kayaknya kan. Bisa seperti itu gitu loh, Matt. Iya. Habis dibobol dia melihat gitu. Melihat ada orang nangis, cuk jalan. Dan masih lu buka, lu udah tahu pasti itu bukan manusia. Gimana caranya manusia bisa hidup dalam kurungan? Ya kan? Betul. Ketika lu buka, ada sosok wanita putih banget nengok, ya kan? Telung dino apa pokoknya 3 hari tengah malam gitu. Lu tidak kabur. Sebelum kesana Fet, gila lagi apa lagi? Sebelum kesana, lu bayangin ya, itu sebelum lu buka pintu, ini baru masuk scene awal ya. Lu belum buka pintu, lu di pojok gitu ya. Masuk lorong kan? Lorong. Itu lampunya udah pecah-pecah, Bro. Lampunya pecah-pecah aja, lu bisa kebayang kan? Iyalah. Langsung kabur lah gue. Iya kan? Oke, itu berarti berurutan tuh. Buka kamar, kuncinya ketutup, ada suara nangis, dibuka pakai konde, cabut. Suaranya masih nangis ketika lu dorong. Lampu kiri kanan lu pecah-pecah, duar, tapi cewek masih nangis. Apa yang lu lakukan? Lu tetap jalan. Lu buka pintunya. Dan lu kagetnya di sana ada cewek berambut panjang banget putih. Nengok ke lu dengan ngomong telung dino bla 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 bla. Gitu. Dan apa yang lu lakukan? Lu juga tidak kabur. Oh, lu tutup pintunya lagi. Itu nggak make sense. Itu satu hal tuh. Menurut gua masih banyak hal-hal yang di luar nalar yang diberikan di film ini. Gua nggak tahu tujuannya, mungkin sebenarnya untuk dramatisasi, untuk membuat film ini jauh lebih menegangkan dan horor gitu. Gua bilang itu dari segi logika ya. Logika mungkin tidak masuk akal dan mungkin buat kita ketawa. Tapi dari segi horor, ketika si cewek ini ngebuka pintunya tadi pakai konde, ketika dia jalan sebenarnya sampai ke sana, itu sebenarnya horor. Benar. Karena tadi gue bilang visualnya bagus ya, permainan praktikal efeknya, lampu pecah lah ya, terus kameranya pas dia jalan sambil muter gitu dan sebagainya, musik gitu ya, itu ngebuat lu tuh takut. Iya benar. Makanya sebenarnya gue kalau gue bukan karena gue pasang ekspektasi sebelum nonton film, Bim. Iya. Ketika 15 menit gue pertama nonton film, ekspektasi gue lumayan naik tuh. Iya. Tapi setelah itu, aduh, turunnya kan? Jauh banget sih. Iya.
Gue merasakan itu, mungkin sama lah. Karena format seperti itu tadi yang tadi gue bilang ketidak masuk akalan ini, kayaknya anak-anak sekarang tuh udah mulai melihat itu menjadi sebuah komedi. Ya kan, jadinya itu tadi visualnya horor tapi ceritanya ngawur gitu loh. Iya bener. Padahal apalagi lu embel-embel buat kisah nyata, lu udah pasti itu udah ini nggak mungkin kisah nyata gitu. Cukup oke loh, padahal di awal dia kayak ngasih antisipasi jump scare gitu ya. Tapi setannya nggak dikasih lihat. Lu kan bikin penasaran tuh. Waduh, nih setannya seserem apa nih? Sampai lu pasti di situ pengen nonton sampai akhir kan? Iya. Tapi ada yang walk out ya? Sebelah lu ya? Sebelah kanan gue kayaknya walk out ya. Walk out atau pindah tempat duduk gue nggak ngerti sih. Iya, tapi emang sekocak itu sih untuk apa namanya logikanya. Terus ada satu lagi mungkin yang mau gue komen adalah dialog ya. Oh iya. Tadi gue bilang kayaknya skripnya nih masih sedikit apa ya, masih bisa dieksplor, masih bisa dirapihin gitu, karena dialognya itu terlalu kaku. Dialognya terlalu kaku, ada banyak terlepas dari dialog, cerita juga banyak plot hole-nya gitu ya, percintaannya juga terlalu memaksakan. Iya bener. Iya kan. Ada scene yang terakhir tuh, aduh nggak perlu banget dah. Iya kan. Itu juga pokoknya kalau kita bahas film ini panjang, tapi intinya ya itu tadi sih, ada beberapa banyak banget ketidakmasuk akalan yang terjadi di film ini gitu loh. Tapi kalau dibilang horornya, antisipasinya itu cukup oke gitu. Sama mungkin satu lagi kali audio ya, gue merasa audionya di sini kenapa kayak dubbing ya? Iya, bener-bener ganggu banget ya. Iya, apakah gue nggak tahu ya, mungkin dari segi bioskopnya, mungkin dari bioskopnya atau dari filmnya gitu, gue nggak ngerti sih. Tapi bener kayak dubbing banget gitu. Iya. Coba deh guys, kalau kalian nonton. Iya, kalau kalian nonton mungkin merasakan hal yang sama. Iya. Banyak lu gua gila lu kalau misalnya mau bahas ketidakmasuk akalnya banyak banget sih. Banyak banget. Tapi ya itu kalau dari gua sih dari 15 menit pertama itu gua udah merasa wah, panjang film, gua harus menerima nih dengan ketidakmasuk akalan ini. Ada satu lagi kocak ya. Karakter utamanya ke atas ngebuka perihal gara-gara di lantai 3 ada kamar kedap-kedip, perlu dikasih tahu dia nggak boleh ke sana, kedap-kedip warna merah gitu, dar. Dia ke lantai 3 ke hotelnya. Udah gitu, itu kan dikunci, digembok, bukan dikunci lagi, udah dikunci, digembok ya. Gara-gara tuh orang bobol akhirnya yang pakai konde akhirnya digembok. Lu tahu apa yang dilakukan sama karakter utamanya sama Luna Maya? Dia patahin, dia hancurin gemboknya, dia dobrak pintunya. Balik lagi, dia mau ke kamar itu lagi. Dengan lampu yang pecah-pecah, kiri kanan pecah, kan lu pasti takut ya. Udah gitu pagi-paginya dia nanya adenya, aduh semoga si ini gak ini lihat ya. Ternyata dia juga nyamperin gitu. Jadi kayak konfliknya dibuat dengan sangat lucu, ketidaksengajaan yang tidak mungkin, semakin di luar nalar semakin akhir gitu loh. Gitu ya. Jadi apa ya, menurut gua panggonan Wingit ya cukup apa ya, tidak tepat eksekusinya aja. Kurang sih ya, eksekusi kurang dan tidak tepat dengan ini gue sih, ekspektasi gue gitu. Gue juga cukup kecewa sih Bim, karena di 3 hari tuh gue kira terornya bakal gila cukup menyeramkan. Taunya nggak ada apa-apa cuy. Iya benar. Banyakan dialognya gitu, nggak dikasih teror yang mengerikan gitu, nggak ada horor-horornya kalau menurut gue. Iya. Lu nonton sendiri deh. Pokoknya si Christian Sugiono pas kesurupan juga, aduh. Iya. Bro, kakek cangkul bro di itu mah anjir. Gue jadi itu juga Bim. Kita udah masuk di akhir belum nih? Udah di akhir aja deh. Itu gue gak jelas loh menurut gue. Kan yang setan utamanya kan si Menur ini kan. Kenapa yang ditunjukin malah Christian Sugiono? Iya. Kenapa bukan Menurnya ya? Iya. Gue kayak sepanjang di akhir tuh ending gue nungguin kan, aduh Menurnya mana nih ya? Iya, padahal serem loh, Menurnya serem. Iya kan, kok ini malah Christian Sugiononya terus yang pegang cangkul, lari-lari segala macem kayak. Menurnya tuh bener-bener serem lu kalau seandainya lu lihat ya, Menurnya tuh di situasi gelap tuh gila bro, serem banget. Gue sampai nggak berani buka mata, anjir. Tapi kalau pagi, gila bro. Jadi kayak apa namanya? Silverman ya. Iya, manusia silver anjir. Gue gak tahu itu kenapa tetap ditayangin ya, nggak lolos gitu ya. Iya. Kayak quality controlnya gimana? Karena itu bener-bener pudar banget guys. Jadi dia kayak diwarnain putih gitu kan. Jadi ada backgroundnya Menur lah gitu, yang mewariskan dia warna putih gitu. Iya, jadi manusia silver anjir. Pas keluar pertama kali tuh gue kayak, ini respon gue ketawa lagi anjir, gila. Tapi bener-bener
Aduh jelek banget lah itu. Pudar banget lah. Iya, desain hantunya tuh kurang tepat menurut gue dikasih terang. Gak cari albino gitu ya? Iya, enggak. Case-nya. Mungkin lu nggak usah sampai separah itu tuh kayak lu tau gak sih tip X yang kalau temen lu nyoretin tip X di tangan lu putihnya kayak gitu putihnya anjir bro. Kacau anjir. Ya itu sih plus minus sih sebenarnya nonton ini tuh gimana ya, gue merasakan aura horornya. Mungkin kalau seandainya dibilang lu nonton Bangunan Wingit serem gak bang? Kalau seandainya serem gue mau nonton ya serem nonton. Tapi kalau lu berharap dengan sebuah cerita yang lu enjoying the movie gitu ya, lu mendapatkan cerita yang berkualitas, kayaknya Bangunan Wingit bukan filmnya gitu loh, karena ceritanya waduh parah sih menurut gue ya. Gue nggak mau untuk ini, gue kayaknya Bangunan Wingit mungkin kita tidak menilai lah ya. There is no score untuk film ini gitu ya. Jadi kalian bisa nonton sendiri filmnya, gitu ya. Nonton silakan buat ngisi weekend kalian, kayak cocok juga sih sebenarnya untuk nonton bareng teman kalian. Jadi kalian bisa di sini apa ya, yang kalian bisa rasakan adalah horor dan ketawa. Iya, intinya cukup menghibur lah film ini. Menghibur, benar. Kata yang tepat mungkin menghibur ya. Menghibur bisa banyak tuh. Jadi ada positif dan negatifnya juga gitu ya. Bangunan Wingit 30 November di bioskop, bisa langsung disikat aja tiketnya, bisa langsung dibeli ya. Di bioskop dekat kalian gitu ya. Review kalian gimana tuh saya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe sama komen. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.